teman. Jangan apa? Ayo dulu. Ada sisi terang, sisi terang. Dia aku pada OB. Tebak nama bunga. Tebak nama bunga. Tebak nama bunga. Bu, kok nggak ada suaranya, Bu? Bunga sakura. Oh, lagi pada serap. Maaf, tadi aku yang nggak lihat-lihat. Ya, ini apa nih? Ini apa nih? Oh, tapi oh, sama tapi nggak ada B. Bunga sama Pak, itu ketiga. Tebak nama. Tadi teratai, bunga teratai. Very good, bunga teratai. Oh yang aduh bau kayu bau busuk gini ya itu bintang kaki kelima lu pakai yang pembatan kak oh kertas Oke, sudah ya, sudah 5 tadi tebak gambarnya. Sekarang kita mau. Siapa yang bisa tebak semua tadi? Enggak ada. Enggak. Oke, nanti kita dapatkan lagi yang nama-nama yang lain ya. Kedua kemarin sudah lewat. Oke, silakan Bu Lika, kita break out. Baik, teman-teman boleh langsung join ya. Timnya masing-masing. Ayolah, boleh tidak menggunakan filter ya. Hapuskan dulu filternya. Mana Bu? Iya, sudah muncul belum Kak? Kakak Aska, berita sign aja ya. Nah, sudah bergabung. Oh itu dia. Ya, silakan bergabung. Saro, silakan bergabung. Ya. Ayo. Silakan Nazar, Kakak Tiko, Kafi, mari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
masing-masing. Kalau jawab 1 dapat bintang 1. Kalau jawab 2 dan berapa? Berapa sekarang? Oh, dapat 100. Nanti banyak hadiahnya ketika kenaikan kelas. Kan teman-teman kan belum masuk nih. Nanti teman-teman ketika sudah masuk boleh ditukar bintangnya. Tapi ditukar bintangnya biasanya nanti ketika semesteran atau ketika kenaikan kelas ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, kita mulai ya. Fokus teman-teman. Oke, let's say basmalah together. Kita hari ini mau belajar apa? Wah, Kita mau review tema 4B, subtema 2, manfaat energi. Terlihat di layar teman-teman. Lihat tidak. Iya. Gambarnya keren. Nah, sebelumnya teman-teman mengingatkan kembali tematik teman-teman sekarang belajar PPKN. PPKN kemarin teman-teman belajar tentang hak dan kewajiban. Ada hak kewajiban dari SD apa teman-teman? SD apa? Nggak bisa deh, Andra. Tolongin. Nggak mau aku Ya, tahu sumber mana. daya. Oke, Bu Nafisa minta teman-teman boleh di mute dulu ya. Ya, Pok. Di dalam manapun lah. Pokoknya di dalam Sudah di mute. lemari ini loh. Oke, terima kasih. Ada hak kewajiban dari SDN dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan energi listrik teman-teman. Contohnya apa, Bu? Contohnya kalau hak itu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu yang kita harus lakukan untuk kita supaya mendapatkan hak. Nah, Bu Nafisa minta mute dulu ya. Suara Aska juga dan kekasih Syam ya. Biar fokus semuanya. Bu Nafisa mute dulu ya. Terima kasih. Belum banget ada Bu Azhar nggak mute Bu. Iya, di mute dulu ya, Kak. Ya, terima kasih. Oke, hak terhadap SDN dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui ini yang tidak akan habis, teman-teman. Contoh, udara yang kita hirup. Lalu kita mendapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran dari pohon, dari tanaman. Kenapa nggak akan habis? Karena kita masih bisa menanam lagi. Kalau tanamannya mati, kita bisa tanam kembali. Lalu mendapatkan daging, telur maupun tenaganya. Hewan juga termasuk yang dapat diperbaharui ya teman-teman ya. Karena terus berkembang biak, terus menghasilkan, terus bertelur, terus ada dan nggak akan habis. Beda ketika teman-teman di SDA yang tidak dapat diperbaharui karena akan habis ya. Lalu kewajibannya apa? Kewajibannya wajib memelihara dan merawatnya. Bagaimana supaya teman-teman mendapatkan hak dari SDA tersebut? Wajib memelihara, merawat. Kalau teman-teman memelihara dan merawat tanaman, wajib melestarikannya, tidak sembarangan memburu hewan-hewan. Lalu supaya tidak punah, atau punah itu artinya habis, supaya tidak habis, dan wajib menjaganya. Lalu yang tidak dapat diperbaharui, ya segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Semakin kita keruk, semakin kita ambil, akan habis nantinya teman-teman, karena tidak dapat lagi memproduksi ya. Nah, haknya dari SD yang tidak dapat diperbaharui, kita dapat menggunakan bahan bakar sesuai kebutuhan. Untuk bahan bakar mobil, untuk LPG, memasak di rumah ya, atau mendapatkan batu bara. Emas juga ya termasuk yang tidak dapat diperbaharui.
kewajibannya apa? Supaya tidak cepat habis, harus hemat tentunya teman-teman. Lalu wajib menggunakan seperlunya saja dan tidak boros menggunakan bahan bakar. Kalau teman-teman ingin bepergian, seperlunya saja, tidak buang-buang bensin. Jadi jalan-jalan aja gitu. Jadi harus menggunakannya dengan bijak teman-teman ya, harus hemat. Lalu apalagi Bu, selain SDA yang tadi, ada juga energi listrik teman-teman. Teman-teman sehari-hari menggunakan energi listrik seperti gadget yang teman-teman pakai. Itu dicas menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik ini ada yang kita dapatkan, kita rasakan sekarang manfaatnya setelah tersedia di rumah-rumah ya. Itu hak yang kita dapatkan menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Untuk alat-alat elektronik, untuk teman-teman bisa menonton TV atau menggunakan AC, lalu lampu dan lain-lain. Nah, kewajibannya apa terhadap listrik? Harus hemat juga, sama seperti yang tadi ya. Dan supaya kenapa? Supaya tidak cepat habis teman-teman listriknya, karena akan habis juga nih listriknya lama-lama. Walaupun kita bayar, tetap saja teman-teman, nanti listrik lama-lama akan habis. Nah, makanya nanti di subtema selanjutnya teman-teman akan mempelajari tentang energi alternatif pengganti dari energi listrik dan SDN tidak dapat diperbaharui. Lalu menggunakannya dengan bijak, tidak berlebihan. Kalau tidak pakai lampu, teman-teman boleh matikan lampunya. AC juga, AC kalau sebisa mungkin teman-teman pakainya malam ketika tidur. Atau ketika siang hari teman-teman boleh pakai kipas saja ya, supaya lebih hemat listriknya, seperti itu. Lalu sekarang ke bahasa Indonesia. Bunda Fisa, Ya? tapi kalau saya itu di kamar saya itu siang mau siang malam juga dinyalain AC-nya Bu. Nah, sebisa mungkin kalau misalkan bisa lebih hemat lebih bagus Kak, karena kan kalau AC Soalnya saya itu kalau nggak dingin pusing Bu. Oh gitu, tidak apa-apa kalau misalkan sesuai kebutuhan. Berarti kebutuhannya kakak dari siang sampai malam itu tidak apa-apa. Yang penting tidak 24 jam ya Kak. Kalau 24 jam itu kasihan nanti AC-nya bisa cepat rusak. Saya biasanya tengah malam dimatiin AC-nya. Iya, karena tengah malam dingin, boleh dimatikan. Aku kalau tengah malam Bu, tengah malam AC-nya dikecilin. Iya, boleh suhunya lebih tinggi supaya lebih supaya lebih tidak terlalu dingin, karena kalau misalkan suhunya tinggi, semakin suhunya tinggi nanti kerja AC-nya itu tidak terlalu berat. Jadi yang tidak terlalu dingin itu, kalau semakin dingin AC-nya di listriknya akan semakin mahal teman-teman ya, jadinya boros. Jadi seperlunya saja. Kalau biasanya pakai suhunya 20, kalau di sekolah kan kita pakainya 18 karena kelasnya ini besar ya, dan anak-anaknya banyak. Tapi kalau misalnya di kamar ruangannya lebih kecil dan orangnya sedikit, itu boleh pakai suhunya. Saya di kamar cuma sampai 25 atau enggak paling rendah 24. Iya betul, ya boleh ya. Lanjut ya. Aku biasanya Bu kalau di rumah 16 G. Ya, kalau tergantung sama AC dan PK-nya ya, atau besaran AC-nya ya teman-teman ya, sesuai kebutuhan saja. Oke, lanjut ke bahasa Indonesia. Ada teks petunjuk. Teks petunjuk ini apa sih teman-teman? Teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat dengan tujuan agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Seperti teman-teman yang sudah contohkan di video masing-masing teman-teman. Menurut saya ada beberapa yang sudah lihat, bagus-bagus teman-teman sudah bisa menjelaskan cara memakai atau menggunakan suatu alat elektronik, ada yang mesin cuci, ada yang menjelaskan cara pakai alat elektronik lainnya gitu. Nah, yang belum nanti ditunggu ya, supaya Bu Nafisa dan Bu Rika tahu, sudah paham atau belum ya cara menjelaskannya. Saya bertanya, boleh. Gimana caranya tenaga listrik bisa habis? Ya, nanti ya.
tadi materinya sudah lewat. Nanti boleh bertanya di akhir ya Kak ya. Kita ke sini dulu ya. Biar fokus. Oke, Kakak Aibas? Iya. Nah, lanjut ke peralatan elektronik juga harus digunakan sesuai petunjuk pemakaiannya. Jika tidak, dapat berakibat fatal, bahkan dapat mencelakai pemakainya. Lalu poster. Poster ciri-cirinya bentuknya sederhana, menarik, berwarna, tulisannya singkat dan jelas, menyajikan satu ide dan untuk mencapai tujuan. Sama seperti teman-teman yang sudah buat juga ya, ada gambarnya, ada kata himbauan atau ajakan. Ayo berhemat seperti itu contohnya. Tujuannya untuk apa sih? Kalau misalkan poster itu untuk memberikan pengumuman atau promosi atau jual produk teman-teman, atau ajakan untuk kebaikan ya. Oke, sekarang contoh buat teks petunjuk dari barang elektronik berikut. Oke, ada kipas angin. Contohnya seperti ini. Cara menggunakannya, colok kabel ke listrik, pencet atau klik tombol angka 1, 2, dan 3. Semakin tinggi angkanya akan semakin besar. Udah deh nyala. Nah, yang sampingnya warna pink, teman-teman tahu nggak itu apa? Hair dryer. Fungsinya apa kalau hair dryer? Mengeringkan rambut. Betul. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya di colok kabelnya, lalu nyalakan on-nya atau sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau hair dryer itu ada angkanya 1 atau 2. Kalau semakin tinggi dia semakin panas. Jadi dia angin tapi panas teman-teman. Berbeda Kalau dengan saya bukan angka, kalau saya tulisannya high sama low. Nah, boleh high atau low. Kalau high itu yang lebih panas, lebih tinggi listriknya juga. Kalau yang low itu yang lebih rendah. Nah, sekarang AC. Kalau AC bagaimana? Biasanya kalau AC udah dicolokin ke listrik ya. Jadi teman-teman tinggal menyalakan menggunakan apa? Remote. Ya, nyalakan AC menggunakan remote. Klik on-nya, lalu Tombol power namanya. Tombol power. Sesuaikan suhunya dengan kebutuhan. Betul, berhemat. Kalau tidak perlu dingin-dingin, suhunya tidak usah besar-besar. Lanjut, bagian yang bawah AC namanya apa? TV. Televisi. Kalau televisi cara menggunakannya bagaimana? Ambil remote, pencet tombol power, tunggu sampai TV-nya menyala, habis itu bisa pilih channel. Very good. Sekarang yang sampingnya TV apa ya? Setrikaan. Iya, setrika. Setrikanya kayak punya saya, Bu, yang lama. Iya. Setrika jadul ya, setrika lama. Saya juga punya itu, Bu. Sama gitu, Bu. Setrika dan hair dryer itu fungsinya sama ya, ada panas-panasnya. Tapi kalau setrika untuk baju atau pakaian, dicolokkan kabelnya, lalu ada juga dia ininya teman-teman, tombol putarnya atau suhunya juga ada. Jadi dia ada yang bisa waktu wow, ada yang sedang dan macam-macam. Contohnya misalkan kalau pakaiannya yang halus-halus, biasanya dia pakainya yang rendah panasnya supaya tidak cepat terbakar ya. Kalau katun biasanya dia yang perlu panas yang lebih besar, berarti ya pakai high seperti itu ya. Dan ada lampunya biasanya kalau setrika ini ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sekarang priva energi dan macam-macam perubahan energi juga. Perubahan energi ada yang energi listrik berubah jadi cahaya, yaitu lampu, berubah menjadi Bu Nafisa. Apa itu laptop itu dari energi listrik berubah jadi energi apa sih, Bu? Nah, kalau laptop ini ada yang energi bunyi dari suaranya,
ada energi cahaya dari cahaya apa namanya layar. Banyak kalau laptop ya, dia bisa cahaya, dia bisa energi apa namanya, ini juga bisa. Lalu kalau panas tidak ya, karena laptop ada yang menghasilkan panas, ada laptopnya panas juga, ada yang tidak, tapi tidak Kalau saya yang panas, Bu. lebih ke cahaya kalau laptop ya. Lalu dan laptop juga tidak gerak teman-teman, Laptopnya bergerak angin seperti panas. kipas, seperti blender ya, seperti hair dryer. Bu, hair dryer kan tidak bergerak, tapi hair dryer ini teman-teman bergetar dia biasanya. Tapi ada beberapa hair dryer memang tidak ada getarannya ya, jadi halus seperti itu. Yang jelas yang benar-benar terlihat energi geraknya yaitu kipas angin dan kincir angin juga. Lalu energi listriknya, energi panas itu setrikaan, air dryer yang menghasilkan panas, dan ada juga magicom teman-teman ya. Energi kimianya baterai. Itu gambarnya cuma buat sendiri. Iya, oke. Yang nomor 2 apa sih teman-teman, yang berdua itu? Panel surya ya teman-teman, dia menangkap matahari untuk menghasilkan cahaya dari lampu. Jadi Bunda Visa, iya, kalau itu kita pegang panel surya panas nggak, Bu? udah pernah cobain belum? Udah sekali. Belum pernah. Panas nggak? Enggak. Oh, enggak, iya. Ada yang memang tidak menghasilkan panas, ada yang menghasilkan panas. Tergantung dari panel suryanya ya. Sekarang ke IPS, kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Apa artinya produksi? Artinya produksi. Lupa ya. Oke, kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi ini yang menghasilkan barangnya. Jadi contoh misalkan sebuah makanan kerupuk misalkan. Di kerupuknya dibuat, ini diproduksi. Distribusinya ini disebarkan, diantar. Konsumsi baru kita makan itu kerupuknya gitu ya. Masa kan suka dagangan. Iya, dagangan. Kegiatan ekonomi berhubungan dengan PA, pengrajin, supir, penjual jamu herbal, dan lain-lain. Manfaat SDA hayati dan non hayati, manfaat tuh. Misalnya jahe, manfaat batu bara. Nah, kegiatan ekonomi ini produksi, konsumsi, distribusi. Ada membuat jamu. Nah, Mbak jamunya ini bikin nih, membuat jamu tuh produksi. Lalu distribusi oleh Mbak jamunya keliling-keliling nih. Ayo Sukanya beras kencur, Bu. Iya, enak ya beras kencur ya? Iya. Lalu kita minum, itu konsumsi, dikonsumsi, diminum, dimakan, dipakai, itu konsumsi. Ada jahe juga ditanam, lalu berbuah jahe. Nah, lalu diantar-antar nih menggunakan truk biasanya. Ada tanaman-tanaman, misalkan jahe dan lain-lain ya. Menghasilkan jahe merah. Nah, di produksinya dipakai menjadi bubuk teman-teman. Ini omong asli ya. Gitu ya. Ini omongan nih Bu. Oke, sekarang Ini Bang Mata. Aku Nalisa yang mami lagi. kita bersama-sama kerjakan PBT. Teman-teman boleh siapkan PBT-nya. Rela mau napping. Ya, gua napping dulu. Oke, siapkan PBT. Ya lagi temenin Pak Hari. Halaman berapa? Oke, halaman yang pertama adalah Ini udah mudah. halaman 40 bagian B, teman-teman. 10 bagian
Sekian deh 40 BT Bu. Halaman berapa Bu? 40 halaman 40 B. Benefit sebagai matematik. PBT sayang iya. Udah mati. PPKN. PPKN. Kemudian yang 40 yang B yang sampai 41 kan Bu? Iya, 40 dulu ya. Yang 40-nya aja Bu yang dikerjain. Ini bukan. Matematika atau matematika atau matematika Bu? PBT Azhar yang warna hijau. PBT. Batang nggak Bu PBT-nya? PBT yang warnanya hijau. Iya, yang warnanya hijau, betul. Ada deng. Oke. Bu, jangan kerjain dulu. Yang seharusnya dilakukan jika kamu mengerjakan Bu, tunggu Bu, tunggu. gambar di bawah ini. Aja sih. Nah, yang nomor 1 itu kira-kira teman-teman itu sedang apa nih? Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, kalau cuci tangan sebaiknya bagaimana? Berarti ini tentang air, teman-teman. Harus apa? Air. Oh, sedang memakai sabun, matikan kerannya. Iya. Kewajibannya apa kalau di situ? Sikapnya bagaimana? Itu maksudnya yang ditulis apanya, Bu? Nah, yang tulislah sikapmu pada tempat yang Tunggu, Fari. tulis sikapnya harus bagaimana ketika Hemat air. Hemat air, Bu. Benar, Bu, yang nomor 1. Hemat air Azeb. ketika Azeb. Hemat air benar nggak, Bu? tuh, hemat air ketika cuci tangan. Oke, nomor 2. Lagi Apa, Bu? apa Belum, nomor Bu. 2? Azeb. H. Bukan A. Z. H. A. R. Wah, sudah. Udah, nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Hampir sama ya, sama-sama hemat air. Nomor 3 juga, tapi dia yang nomor 3 dia lagi ngapain itu kayak buang-buang air deh. Bagaimana Nomor 2 apa dulu? sikapnya? Mematikan keran air. Iya. Nomor 2 apa, Bu? Nomor 1, mematikan keran air. Bapak itu tadi yang menjawab. Yang mematikan air. Abi. Kedua, Banget tanya. Aku nomor yang 2 bisa juga gimana selangnya lagi. juga dimatikan. Ini Tante Inun, ini Omaan, terus ini lagi dibuat ini yang Mama. Ini nomor 1. Iya lah. Lagi Nomor nunggu 3. Dua apa Bu itu? Yang ketiga jangan bermain-main. Buang-buang Iya. air. Tidak buang air. Selang air apa Bu? Buang-buang air Bu. Nomor 2 apa? Nomor 2, mematikan. Sama ya, Keran air. air mematikan selang air. Bu Nafsa. Iya. Tunggu. Bisa dibahas lagi. Takutnya Pak. Kan caca. Kenapa Pak? Maaf. Enggak, itu bisa digantikan yang lain maksudnya. Apa? Telur yang 3 itu apa Bu? Tidak boros air. Iya, tidak boros air boleh. Tidak Bu. Tapi jangan tidak membuang air ya. Iya, boleh. Sekarang ke halaman 31, teman-teman. Sabar Bu, belum selesai.
Boleh, Bu Nafisa tunggu. Bu, yang nomor 2 ngelek-ngelek, keluar masuk. Bu, nomor 2 tulisnya apa? Hah? Bu, Nomor 2 itu coba tulis semua, nanti aku screenshot aja, Bu. Itu kan kalau nomor 2 itu kan apa namanya, dia main-main air, lagi cuci sepeda. Tapi dimatikan teman-teman, jadi harus dimatikan dulu ya. Jadi kata-katanya yang nomor 2 itu mematikan selang air. Iya boleh, mematikan selang air. Winky. Banyak nih. Sekarang halaman berapa, Bu? Yang mana, Bu? Halaman 31. Nomor 3 apa, Bu, yang nomor 31, Bu. Wah. 31 yang bagian B. Yang nomornya itu, Bu. Yang nomor 3 apa, Bu? Nomor 3 tidak main air atau tidak boros air, Kak. Tidak main air, nomor 3, Kak. Sudah belum? Sudah, Bu Nafisa lanjut ya. Papannya terlihat di layar ya. Iya. Beberapa sumber daya tumbuhan memiliki manfaat untuk mengobati berbagai penyakit. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, kayu manis, cengkeh, pala, bawang merah, bawang putih. Amati 3 jenis obatan yang berkhasiat berikut ini. Kemudian tuliskan nama tanaman dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Contohnya jahe, mengobati batuk, masuk angin, pelinu, sakit kepala, dan mabuk kendaraan. Oke, ke halaman 32-nya. Itu apa? Hah? Bu, yang 40-nya mana, Bu? Belum aku screenshot. Ya, udah kehapus, Kak. Siapa yang mau screenshot? Bu Nafisa tulis kembali deh. Aku Azhar, Bu. Keluar masuk, Bu. Bu Oh Nafisa. gitu, baik, sebentar. Nomor 1. Ini udah Azhar, Bu. Iya, sebentar. Nih Bu Nafisa tulis kembali. Nomor 40 bagian B. Nomor 1, mematikan keran air. Ya, udah. Letaknya. Nomor 2, mematikan selang air. Letaknya. Nomor 3, tidak boros air atau tidak main air. Main air ya. Sudah, oke. Nanti hapus lanjut ya. Ya, yang mana, Bu? Halaman 32 Kak sekarang, Kak. Yang B, Bu. Bu Nafisa. Ya, yang bagian atas, yang B. Bu Nafisa. Bu Nafisa. Iya, ya. Yang B-nya yang cuman yang nomor satunya doang. Ya, nomor 1, 2, 3. Itu teman-teman sudah jawab belum? Nomor satu apaan? Itu tuh nomor 1 itu jahe, teman-teman. Yang ditanam di pekarangan rumah dikenal dengan sambutan lidah buaya. Ya, nomor 1 sama seperti contoh ya. Jadi kita langsung nomor 2 aja ya. Nomor 2 itu jeruk nipis. Jamu apotek hidup, Nak. Apotek hidup. Yang nomor satu nggak usah ditulis. Tidak usah karena sama seperti contoh itu jahe. Kan contohnya udah ada kan? Ya. Iya, langsung nomor 2 jeruk nipis. Manfaatnya tahu nggak teman-teman jeruk nipis?
meningkatkan sel tubuh atau menurunkan kolesterol, teman-teman. Menurunkan kolesterol. Iya, menurunkan kolesterol. Guna bisa nomor satu nggak usah ditulis. Tidak usah kan, nomor 1 sama seperti contoh kan. Kolesterol. Iya, kolesterol. Bu, kalau aku layarnya belum ganti, Bu, masih nomor 2. Udah ada belum layar yang nomor 3-nya? Udah. Di atas ya. Menurunkan kolesterol. Mengkudu menurunkan kolesterol. Oke. Udah, Bu. Bu. Udah. Tunggu. Aku belum. Oke, benar selesai di foto teman-teman atau di screenshot. Boleh. Hari ini tugas berapa, Bu? Sesuai pelajaran. Tadi juga saya lihat ada 2 tugas. Oke. Udah. Udah, coba. Bejo, udah Bejo. Bejo diem-diem aja, nggak ada suaranya Ini ya. lama berapa, Bu? Habis ini kita halaman Ayah, aku udah kerjain ya. Ya nggak apa-apa. Nanti udah datang. Berapa, Bu? balik ke halaman 31 teman-teman. Nah, Yang bagian A. Iya. Bu juga, kayaknya Indonesia memiliki sumber daya tumbuhan yang sangat berlimpah. Apa manfaat sumber daya tumbuhan di bawah ini? apa? Nah, Untuk bantal. iya bisa. Bisa bikin bantal dari kapas bisa. Untuk bantal ya, Bu? Bisa. Halaman berapa, Bu? Halaman 31 bagian A teman-teman. Kegiatan 3 bagian A. Udah selesai. Manfaat kapas apa tadi? Untuk bantal dan guling. Nah, membuat bantal boleh. Tapi dibanyakin apa ya? Manfaat karet. Karet. Buat karet. berapa dikerjain? Karet bisa untuk mengikat sesuatu ya. Depannya. Aku pikir depannya, Bu. Nomor 3, teh. Manfaatnya apa? Untuk menjadikan emas. Untuk minum bisa. Ini yang mau jaga Nomor 4, jahe. Nah, cari di sana. Sifat lembaga. Bu, karet Obati. tahu doang saja. Yes, betul saya. Tapi kalau Nomor 5, kelapa. Manfaatnya apa? Kalau dia sudah merasa sudah semua. menyegarkan. Boleh menyegarkan. Kelapa apa ya? Membersihkan darah. Membersihkan darah. Aku masih nomor 2. Menurunkan tekanan darah, Bu, yang kelapa. Boleh menurunkan tekanan darah, boleh. Ini aku yang tadi, Mio.
Warna hitam bisa. Ada buat warna hitam. Bagian Mana yang saya? bagian apa Bu Nafisa? Nomornya 29 bagian C, Kak. Kata Isya. Belum. Sudah. Kakak Gaisan sudah. Ini sama aja. Gaisan pusing banget megang-megang pala, Gaisan. Sudah sarapan belum? Sudah semua belum, Kakak Gaisan? Oke. Bejo udah semua? Aku mau minum. Bu, Magicom juga boleh. Boleh. Lalu lagi ya? Latte boleh, pasangin boleh. Silakan boleh dituliskan masing-masing. Bu Nafisa nomor contoh satu deh. Petunjuk menggunakan kulkas. Nah, ya. Nomor satu, colok kabel ke listrik. Nomor duanya, sesuaikan suhu kulkas dengan kebutuhan. Nomor tiganya, apa? Boleh bikin Bu Nafisa. Boleh ikuti, tapi elektroniknya beda dong, biar beda-beda. Kalau kita kan kulkas, teman-teman boleh blender, boleh. Dryer boleh, kipas angin boleh. Kalau Bu Nafisa contohkan kulkas. Apalagi tadi ya? Tadi sudah dicolokin listriknya, sudah nyala kulkasnya, lalu suhunya sudah disesuaikan kebutuhan. Dan kulkas dapat digunakan seperlunya atau sesuai kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhannya untuk membuat es batu diletakkan di freezer, kalau diletakkan di chiller atau di bawah tidak akan jadi nanti es batunya. Oh boleh. Iya, kalau misalkan untuk menyegarkan atau menyimpan sayur buah di tempatnya, biasanya ada di bagian bawah. Kulkasnya 2 pintu, macam-macam tergantung kulkasnya teman-teman. Ada yang kulkasnya 2 pintu kanan kiri, ada yang kulkasnya 2 pintu atas bawah, ada yang 1 pintu pintunya di bagian dalam. Ada yang berapa? Halaman 29 Kak Azhar, bagian C. Ada. Berdarah. Kalimat petunjuk penggunaan alat. Apa? Tempat satunya belum aku kerjain. Oke, nanti setelah ini nanti Bu Nafisa kasih tahu lagi jawabannya ya, Azhar. Lagi ngerjain apa, Bu? Halaman 29 Azhar. Ya. Dia lagi bikin lagi. Halaman 29. Petunjuk menggunakan apa alat elektroniknya? Tadi Bu Nafisa contohkan kulkas. Colokkan kabel ke listrik nomor satunya. Lalu apa namanya? Nyalakan atau apa ya bahasanya ya? Nyalakan suhu sesuai kebutuhan. Lalu kulkas Nama satunya apa? dapat digunakan dengan baik. Ya, Satunya apa, Bu? colokan tergantung Kakak Azhar mau elektronik apa. Lah, kepanjangan. Busa. Hapus lagi. Oh, yang ini, Bu. Cara penggunaannya. Iya, nomor yang bagian C halaman 29. Jangan Bu, harus. Buat nyabutnya. Bu, tapi aku udah tulis. Udah, ya udah kalau udah tulis bagus. Kalau sudah ditulis sudah bisa ditulis lagi. Bu, aku tulisnya di buku tulis. Cara Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti di foto yang di buku tulis ya, Azhar. Oke, Bu. Cara aku ikut bikinnya, Bu, cara menggunakan rice cooker. Boleh rice cooker, boleh. Apa ya bagusannya yang simpel, Kek? Iya, oke. Sudah semua teman-teman? Kata buku tulisnya mana? Buku tulis. Alhamdulillah. Kakak Emir sudah, Kakak Emir? Alhamdulillah.
Bu Nafisa sama teman-teman yang lain. Viko sudah? Belum. Oke, yang sudah siapa? Coba sebutkan penggunaan elektroniknya. Belum, saya tulisnya. Saya ada TV, Bu. Saya ada TV, tapi belum selesai. Oke, Aska, boleh sebutkan Aska nomor 1. Cara menggunakan televisi. Colokan kabel ke stop kontak. Oke, lanjut. On. Tunggu beberapa menit. Pindahkan channel. Iya. Saya juga TV, Bu. Luma. Very good. Aska. Saya juga TV, Bu. Bintang. Oke, Viko, silakan. Sabar, Bu, saya belum selesai. Oh, belum selesai. Baik. Untung Ada ada Baskoro sudah selesai. Belum. Oh, gitu. Kafi sudah selesai? Sudah. Saya sudah. Oke, Saya sudah, sebutkan sudah, Kafi. sudah. Penggunaan elektronik apa, Kafi? Elektronik. Bu, ini aku udah, Bu. Ini aku kirim ke Bu itu ya. Boleh. Bisa. Kafi apa elektroniknya? Bu. TV. TV, boleh sebutkan. Elektronik. Boleh bacakan kakak Kafi. Boleh bacakan. Gimana? Saya ngerjainnya yang itu. Alat elektronik apa sih? Bu, aku kulkas deh, Bu. Kulkas. Oke. Aku kulkas, Bu. Itunya aku bikinnya Kafi kulkas. masih malu-malu, nggak apa-apa. Siapa? Alvaro sudah selesai, Alvaro? Bu. Terus cuci Apa, Zah? Alvaro sudah selesai belum? Belum. Baik, Bejo sudah selesai belum? Ya, aku sudah Oke, silakan dibacakan, Bejo. Langkah kaca terdekat. Ya, Bu, apa? belum Nomor ada, 1. Bu. Yang adanya pembuatan pecahan kebilangan kaca. Ayo bacakan kakak Bejo. Bu, Iya. nggak bisa, Bu. Petunjuk memakai kulkas, Bu. Boleh. Jawabannya. Iya, boleh. Ibu bisa pilihnya sampai akhir. Sudah, Bu. Kirim ke Kalau satu. hanya 3 boleh, 2 boleh, tidak perlu sampai habis, tidak apa-apa. Oke. Alhamdulillah sudah selesai, teman-teman. Nanti Bu Nafisa tunggu di GCR ya. Iya, Bu. Baik. Itu platnya kemana? Nanti di GCR ada bagian review ya. Oke. Let's say hamdan together. Kirimin ke aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih teman-teman sudah fokus. Hari ini semuanya teman-teman mendapatkan 1 bintang dan ada beberapa yang mendapatkan 1 bintang lagi tapi tidak benar sebelumnya. Katanya ibu kasih ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman sholat dulu ya, istirahat boleh. Ya. Silakan boleh lift teman-teman. Ya. Terima kasih Bu Nafisa.